Petualangan Maya dalam mencari keajaiban. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di dalam hutan yang lebat, hiduplah seorang gadis muda bernama Maya. Maya adalah seorang yang sangat mencintai keindahan alam. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Maya akan berjalan-jalan di hutan yang berlimpah, menikmati keindahan bunga-bunga yang mekar di sepanjang jalan. Namun, suatu hari, seorang tokoh yang dikenal sebagai Nenek Pohon, seorang wanita tua bijak yang tinggal di tepi hutan, datang ke desa dengan berita yang mengejutkan. Hati-hati, desa kita akan diserang oleh badai besar. Katanya sambil menggenggam tongkatnya yang berkilauan. Badai ini akan membawa hujan deras dan angin kencang. Kalian harus bersiap-siap. Semua orang di desa menjadi panik. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin, memperkuat rumah-rumah mereka, dan menyimpan makanan. Namun, ketika badai besar akhirnya datang, itu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Angin kencang menghantam desa. Hujan deras membuat sungai meluap, dan tanah longsor menutupi jalan menuju hutan. Maya merasa sedih karena hujan deras itu menghalangi dia untuk pergi ke hutan yang dia cintai. Semua bunga yang ia rawat dengan begitu penuh kasih tampaknya akan lenyap karena musibah ini. Suatu malam, ketika hujan reda, Maya duduk di depan rumahnya, sedih melihat keadaan desa yang terlantar. Tiba-tiba, Nenek Pohon muncul di ambang pintu. "Ada yang bisa saya bantu, Nenek?" tanya Maya. Nenek Pohon tersenyum lembut. Ada satu hal yang bisa kau lakukan. Maya, di dalam hutan, tersembunyi bunga seribu warna. Bunga yang hanya mekar sekali setiap 100 tahun. Katanya, keindahan bunga itu bisa menyembuhkan hati yang terluka dan memberi harapan pada siapapun yang menemukannya. Matanya berbinar-binar saat mendengar cerita itu. Bagaimana saya bisa menemukannya? Nenek Pohon tersenyum dan memberikan sebuah petunjuk. Carilah di balik air terjun yang deras, di antara pepohonan yang rindang, dan hatimu yang tulus akan membimbingmu. Dengan penuh semangat, Maya memutuskan untuk mencari bunga seribu warna. Dia meninggalkan desa pada fajar yang pagi, menyusuri jalan yang tertutup tanah longsor, dan memasuki hutan yang lebat. Hutan itu terasa lebih gelap dan lebih mencekam dari biasanya. Tetapi Maya tidak kehilangan harapan. Dia terus berjalan, mendengarkan suara burung-burung dan berharap untuk menemukan petunjuk yang diberikan Nenek Pohon. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan dan mengikuti petunjuk dari hatinya sendiri, Maya tiba di sebuah tempat yang indah di dalam hutan. Di sana, dia menemukan air terjun yang memancarkan cahaya keemasan. Di sekitarnya, terdapat pepohonan besar yang menjulang tinggi. Maya merasa hatinya berdebar-debar saat dia mendekati air terjun. Dan di balik gemuruh air terjun, dia menemukan keindahan yang luar biasa. Bunga-bunga dengan berbagai warna yang tak terhitung jumlahnya tumbuh subur di tanah yang lembut. Maya terpesona melihat keindahan bunga seribu warna. Dia merasa terharu oleh kebaikan alam dan keindahan yang diciptakan Tuhan. Dari situlah, Maya belajar sebuah pelajaran berharga bahwa keindahan tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Dan kekuatan tekad dan ketulusan hati dapat membimbing seseorang menemukan keajaiban sejati dalam hidup. Maya kembali ke desa dengan hati yang penuh sukacita dan bunga seribu warna di tangannya. Desa pun dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan baru. Dan sejak itu, Maya dan bunga seribu warna menjadi legenda di desa mereka, mengingatkan semua orang akan kekuatan cinta, ketulusan, dan keajaiban yang ada di dunia ini. Setelah Maya kembali ke desa dengan bunga seribu warna, cerita tentang keberhasilannya menemukan bunga itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Penduduk desa yang awalnya tenggelam dalam kegelapan dan keputusasaan akibat badai besar, kini bersemangat dan penuh harapan. Bunga seribu warna yang Maya bawa pulang membawa keajaiban sejati. Tidak hanya bunga itu memiliki warna yang indah, tetapi juga memancarkan aroma yang menyegarkan dan menyembuhkan. Setiap kali seseorang mencium aroma bunga itu, hati mereka menjadi tenang dan pikiran mereka dipenuhi dengan pemikiran positif. Desa yang dulunya sunyi dan suram sekarang dipenuhi dengan kehidupan. Orang-orang berkumpul di sekitar bunga seribu warna, bercerita dan tertawa bersama. Mereka memanfaatkan kekuatan bunga itu untuk menyembuhkan luka-luka emosional mereka dan memulihkan semangat mereka. Maya menjadi pahlawan di desa. Dia menjadi teladan bagi banyak orang, mengajarkan mereka tentang kekuatan ketabahan, keberanian, dan ketulusan hati. Setiap hari, dia bersedia membantu orang lain dan berbagi kebahagiaan dan harapannya dengan mereka. Namun, satu hari, ketika Maya kembali ke hutan untuk mengunjungi tempat di mana dia menemukan bunga seribu warna, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tempat itu telah berubah menjadi lautan bunga-bunga indah dengan warna-warni yang sama seperti bunga seribu warna yang dia temukan. Dengan gembira,
Maya menyadari bahwa bunga seribu warna bukanlah satu-satunya bunga di dunia ini. Di dalam hutan yang luas, masih ada begitu banyak keindahan yang belum dia temui. Dan dia bersumpah untuk terus menjelajahi dunia dan menemukan keindahan yang tersembunyi di dalamnya.